wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di Masjid Al-Muhajirin ya. Di apa nih Pak? Taman Bumi Asri, Medan, Masya Allah. Horasbah berarti kalau ini. Alhamdulillah. Ketemu lagi nih sama mualaf nih kemarin. Baru bersyahadat ya, Alhamdulillah. Pembinaan di sini Pak ya. Jadi Yayasan Bina Mu'alaf. Mirip sekali dengan yayasan yang saya ikuti Pak. Pusatnya di Surabaya. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, cuman kita punya 8 wilayah Pak di Indonesia. Ya, dari mulai Aceh sampai Papua. Kita bikin Indonesia menjadi 8 wilayah. Kok 8 wilayah? Kita ikutin wilayah kerja teman kita yang di sebelah. Tahu maksudnya? Ya. Nah, saudara-saudara kita yang Kristen, mereka juga membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Jadi kita bikin sama persis wilayah-wilayahnya. Supaya kita berjibaku di wilayah yang sama gitu dengan mereka ya. Nah, kita bikin wilayah-wilayah yang sama itu dalam maksud supaya kita bisa membentengi akidah umat Islam ya dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Apa yang kita pakai untuk membentengi akidah umat Islam? Kita menggunakan yang namanya ilmu kristologi. Nah, ilmu kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Ya, tetapi kita belajar kristologi bukan mau jadi Kristen, ya, tapi kita tahu bagaimana akidahnya orang Kristen, bagaimana sejarahnya terbentuknya agama Kristen, apa dan bagaimana kitab mereka. Tujuannya adalah supaya kita bisa membandingkan dengan Islam, bukan berarti kita baru mau belajar Islam, bukan. Makanya kita belajar kristologi harus yang insya Allah yang Islamnya sudah kuat gitu ya. Ilmu kristologi ini bukan fardu ain, ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mempelajari, tidak perlu semuanya. Kita cukup dengan belajar Quran. Tetapi kita harus juga mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk agama Kristen, supaya kita tidak mudah dimurtadkan ya. Memangnya agama Kristen itu agama misi bukan? Agama misi. Kalau Islam agama misi bukan Pak? Hah? Misi juga ya, kita juga mengajak orang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Tetapi di Indonesia selain daripada setiap warga negara itu dilindungi haknya atau diberi hak penuh untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, pemerintah Indonesia juga punya produk hukum atau aturan, yaitu keputusan bersama 2 menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 1979, yang mana aturan ini mengatur pensiaran agama, ya, di mana dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi kita tidak boleh ketok-ketok pintu orang, ya, ketok-ketok pintu rumah orang yang sudah beragama terus kita ajak masuk Islam, gitu nggak boleh. Itu sudah ada aturannya. Tapi saudara kita yang Kristen itu tidak setuju dengan aturan ini. Sebelum aturan ini dikeluarkan sudah diprotes. Setelah dikeluarkan diprotes juga gitu ya. Jadi mereka tidak setuju dengan aturan ini, makanya sampai sekarang kita masih bisa melihat mereka masih melakukan upaya-upaya yang melanggar aturan ini. Sayangnya walaupun ada aturan, tapi aturan ini kurang tajam gitu. Sanksinya nggak jelas gitu ya. Kalau yang melanggar hanya ditulis akan dikenakan sanksi dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuannya di mana nanti kita harus cari lagi gitu. Ya, tetapi intinya bukan kita mau mencari musuh dengan mereka, bukan. Mereka rata-rata orangnya juga baik gitu ya. Cuman mereka memang diperintahkan begitu. Kita juga diperintahkan begitu. Bedanya kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan walaupun hanya
satu ayat. Kalau mereka diperintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya gitu. Ya. Kalau kita kan hanya menyampaikan. Dan di Islam bedanya kita sangat paham dengan yang namanya lakum dinukum waliyadin. Kita juga tahu yang namanya la ikroha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Itu bedanya. Makanya dai-dai kita, ya, yang saya tahu dari Dewan Dakwah juga ada yang dikirim ke daerah-daerah, ke tempat orang-orang yang belum mengenal agama, belum beragama, suku-suku pedalaman, masih pakai celana daun gitu, belum kenal peradaban, di dalamnya masih ada incest. Ya, kalau mereka ada yang meninggal, cuma tinggal ditaruh di atas tanah, ditutup daun, tinggal pergi. Udah begitu aja. Makanan juga seadanya mereka. Nah, itu kita juga dakwahi supaya mereka masuk Islam. Beberapa anak-anak remaja mereka kita bawa ke Jakarta. Kita tampung di rumah penampungan kita ajari mulai dari bahasa Indonesia, karena nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Ya, bahkan biasanya malam-malam pertama mereka datang, nggak bisa tidur di dalam rumah. Sudah dikasih dipan, lari, kabur, carinya kolong mobil tidurnya. Atau naik pohon tidurnya. Ya, itu memang kita mengajari mereka peradaban. Sekaligus kita mengajarkan Islam. Alhamdulillah, anak-anak yang kita tampung di sana sudah ada yang 5 juz, hafal Quran. Alhamdulillah, ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau di pedalaman, dai-dai kita tuh dengan misionaris-misionaris, itu kita tarik garis. Red, kamu sebelah sana, saya sebelah sini. Nggak boleh saling seberang gitu, nggak boleh. Gitu. Ya, itu diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi kalau di rumah-rumah orang yang sudah beragama, itu yang dilarang. Nah, untuk itulah kami dari Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, selain misi kami membantu orang untuk masuk Islam, juga kami membina orang-orang yang baru masuk Islam untuk bisa menjadi muslim yang kafah. Kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Nah, perang pemikiran itu apa? Apa mau disebut dialog, diskusi? Enggak lah, udah kita sebut aja debat gitulah. Ya, kita debat aja langsung dah. Agama kalau nggak berani diperdebatkan, itu agama untuk orang awam aja. Setuju, Pak? Setuju, Pak? Nah, kalau kita memang cari lawan untuk debat, Pak, gitu. Karena kita yakin dengan agama kita, ya nggak? Jadi kita memang sengaja, saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua litbang di yayasan ini, ya. Jadi saya dulu usul sama yayasan, karena memang sudah ada perdebatan-perdebatan yang kita lakukan secara online. Saya usul, wah ini kalau debat nggak boleh begini caranya. Kita kalau berdebat itu selain membawa nama yayasan, kita juga bawa nama Islam. Jadi kita nggak boleh asumsi. Kita harus banyak-banyak referensi. Kita harus banyak-banyak literasi. Supaya kita tidak asumsi liar gitu. Gara-gara usul malah saya jadikan ketua litbang. Makanya kalau usul hati-hati gitu ya. Nah, saya dijadikan ketua litbang, saya dikasih target. Saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai ajang untuk perang pemikiran yang tujuan akhirnya untuk edukasi untuk umat Islam. Ya. Tujuan kita sih untuk umat Islam. Tapi kalau ada orang yang belum muslim, saya sebutnya belum muslim ya Pak ya. Insya Allah mereka jadi muslim Pak. Kalau ada orang yang belum muslim menonton video debat kita, mereka menjemput hidayah, alhamdulillah itu bonus buat kita. Ya. Jadi beberapa kali saya mengadakan debat, orang-orang yang di luar Islam mereka menonton, alhamdulillah ada yang langsung bersyahadat di tempat, ada yang bersyahadat setelah saya pulang, ada yang mendatangi tempat kita untuk berdiskusi selanjutnya dan berdebat dan akhirnya bersyahadat, ada juga gitu ya. Jadi memang kita menganggap ilmu kristologi ini adalah ilmu dakwah tauhid. Kita berdakwah kristologi tujuannya adalah berdakwah untuk mengajak orang bertauhid. Ya, mungkin buat yang baru masuk Islam tanya tauhid itu apa gitu ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami juga percaya bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga membicarakan tentang dakwah kristologi ini ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani.
gitu kan? Kalau ilmu namanya kristologi, orangnya namanya kristolog, gitu ya. Buat kami, kristolog yang paling hebat di seluruh dunia itu bukan Dr. Zakir Naik, ya, bukan almarhum Syekh Hamid Didat. Siapa? Ada yang tahu kristolog nomor 1 di dunia? Siapa? Zuma. Dr. Zakir Naik aja bukan yang nomor 1, Pak. Siapa yang paling hebat sebagai kristolog di seluruh dunia, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan Dr. Zakir Naik, Pak. Dr. Zakir Naik nggak ada apa-apanya, Pak. Nah, almarhum Syekh Hamid Didat juga nggak ada apa-apanya. Ada yang tahu siapa? Hah? Siapa, Pak? Gus? Bukan. Bukan. Saya nggak ada apa-apanya, Pak. Masya Allah, jangan. Saya mah nggak ada apa-apanya. Ada yang tahu kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? Hah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul nggak, Pak? Setuju nggak, Pak? Kalau saya belajar begini bertahun-tahun, Pak, beli buku, beli Bible, beli kitab, berapa biji gitu ya. Nabi Muhammad SAW mah nggak perlu pakai beli kitab, Pak, langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat ya, buat kami ya, buat teman-teman di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid itu, kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW sebagai kristolog nomor 1 di seluruh dunia. Ya, bahkan boleh dikatakan di dunia dan akhirat gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itulah yang kami lakukan di dalam Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid. Kami bersyukur bahwa dakwah kami ini sekarang sudah mulai diterima di kalangan umat muslim pada umumnya, terutama di kalangan masjid, juga di kalangan pondok-pondok pesantren. Jadi kami juga memberikan peluang kepada pondok-pondok pesantren ataupun kampus-kampus atau perguruan tinggi ilmu agama Islam. Kami sudah membuat kurikulum supaya kami bisa menyisipkan ilmu ini kepada saudara-saudara kita yang ada di pesantren atau perguruan tinggi. Saya sendiri, alhamdulillah, karena saya dipaksa sama guru-guru kita yang ada di Dewan Dakwah, saya juga dipaksa untuk memberikan ilmu kristologi ini kepada adik-adik kita di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Ya, Masya Allah, pahlawan kita, Bapak almarhum Muhammad Nasir juga seorang kristolog yang hebat. Ya, beliau juga sangat peduli dengan upaya-upaya pemurtatan dengan memberikan ilmu-ilmu kristologi. Jadi di STID Muhammad Nasir itu, yang kuliah di situ itu anak-anak muda ya dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka dapat beasiswa untuk kuliah di situ, semuanya gratis. 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus cari masjid untuk menjadi marbot atau menjadi imam di dalam masjid. Sebelum mereka pulang, kita kasih ilmu kristologi. Nah ya, jadi ketika mereka pulang, mereka bisa menjadi dai, bisa menjadi guru-guru di masjid-masjid dengan ilmu kristologinya. Kenapa? Penting. Karena ketika kita tidak pernah tahu, ketika kita didatangi tamu yang nggak diundang, yang mengajak kita untuk masuk agama mereka. Dengan ilmu kristologi, mudah Pak kita menjawab rayuan-rayuan mereka. Bahkan kalau perlu, kita yang mendakwai mereka gitu. Ada juga misionaris yang mendakwai orang, dibalas dengan ilmu kristologi, malah misionaris yang masuk Islam. Ada juga yang begitu ya. Kita juga mengenal di daerah Madura. Waktu itu juga ada seorang kristolog hebat, namanya almarhum Kiai Haji Bahaudin Mudori. Ya, beliau juga kedatangan seorang Katolik dari Jakarta kalau nggak salah, Bapak Antonius, berdebat selama 7 hari 7 malam. Malam ke-8 Bapak Antoniusnya bersyahadat. Alhamdulillah ya. Saya waktu belajar kristologi, saya baca buku cerita tentang debat itu juga Masya Allah. Itu saya nggak tahu belajarnya berapa tahun gitu, bisa hafal ayat-ayat di dalam kitab mereka ya. Saya datengin, saya berziarah ke makamnya Kiai Haji Bahaudin Mudori, saya datengin sekolahnya, saya datengin rumahnya, saya datengin rumah anaknya, Masya Allah. Ternyata memang beliau seorang kristolog yang luar biasa. Di Surabaya juga ada Kiai Haji Abdullah Wasian almarhum. Banyak di Jawa Timur itu gudangnya kristolog. Nah, jadi memang ilmu ini
adalah ilmu yang memang sangat penting di dalam kita membentengi akidah umat Islam. Dengan mengetahui agama mereka, kita mudah menjawab ketika mereka coba-coba memurtadkan kita. Ya. Bahkan pengurus yayasan kami sendiri, Pak, itu pernah didatangi misionaris. 2 orang datang ke rumah dia, yaitu dengan terang-terangan ingin memberitakan katanya kabar baik atau kabar keselamatan. Terus pengurus yayasan kami langsung telepon saya. Jadi saya bicara dengan misionaris tersebut gitu. Ya Pak, salam kenal, sehat-sehat Pak ya, kita sopan santun ya. Bapak dari mana? Oh kami dari ini, yayasan apa gitulah. Kenapa Bapak mau mengajak orang mau pindah agama? Iya kami mau memberitakan berita keselamatan. Saya tanya, Bapak pakai kitab apa? Oh kami pakai LAI, terjemahan baru, yang tahun 74 ya Pak? Ya. Coba Bapak buka ayat ini, surat ini. Saya suruh buka mereka, dia buka. Coba Pak, tolong bacain Pak. Loh, kok malah Bapak yang suruh saya baca Bible? Iya, saya pengen tahu, saya pengen nanya sama Bapak. Kan saya sudah pelajar juga. Cuma saya pengen tahu sama Bapak, ini maksudnya bagaimana? Oh iya, kita bacain. Dia baca, nah setelah itu buka surat yang ini Pak. Ya, terus dia baca lagi. Kok beda Pak itu? Orangnya sama, kok umurnya beda gitu. Oh begitu ya, nanti saya cek dulu ya. Sekali begitu. Coba Bapak buka lagi ini. Tolong bacain Pak. Ya. Dibaca. Habis itu buka lagi Pak, surat ini Pak. Dibaca lagi. Kok beda Pak? Yang dibunuh si A, yang ini si B gitu. Oh iya ya, kenapa beda ya? Nanti saya cek dulu ya. Pulang langsung. Kalau kita bisa begitu, gimana coba? Kan kita nggak usah ke dapur ngambil gagang sapu gitu. Makanya ibu-ibu hati-hati Bu. Kalau ibu didatengin orang-orang seperti itu, jangan ibu masuk dapur ambil gagang sapu, kejar-kejar gitu Bu. Kalau ibu yang pegang gagang sapu ngejar orang pegang Bible, kalau ada yang foto, yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang Bible Pak? Yang salah yang pegang gagang sapu, gitu ya. Tapi kalau kita bisa menangkal dengan ilmu kristologi, malu sendiri Pak dia Pak, pulang gitu ya. Bahkan kalau saya berdebat dengan pendeta Pak, saya tanya dulu, Bapak ini Kristennya Kristen denominasi apa? Saya Protestan, oh iya. Protestannya apa Pak? Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, atau Reformi, atau apa namanya, Advent gitu. Saya tanya dulu, kenapa saya tanya dulu? Karena akidah mereka berbeda tipis-tipis Pak. Kalau saya nggak nanya begitu, saya takutnya nanti menjawab, oh mereka ternyata juga nggak percaya gitu. Lah kan mubazir gitu kan. Maka saya tanya dulu, Kristennya juga ternyata beda-beda denominasi, akidahnya beda tipis-tipis. Begitu banyak perpecahan di dalam Kristen. Sekarang itu di seluruh dunia baru kira-kira 60.000 denominasi. Baru Pak, kan belum 1 juta. Jadi baru 60.000 denominasi. Begitu banyaknya. Ya. Nanti dari sekian banyak itu juga ada yang terbagi menjadi 3 kelompok utama. Kelompok utama itu adalah Trinitarian. Nah, ada yang sudah pernah dengar Trinitas? Sudah ya? Tritunggal atau Trinitas gitu ya. Trinitas atau Tritunggal itu adalah akidah mereka dalam memahami Tuhan yang menurut mereka Maha Esa. Mereka tetap bilang Tuhan Maha Esa loh Pak. Mau diikat, disiksa atau dikelitikin juga tetap aja bilang Tuhannya Maha Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya di belakang. Tapi Tuhan itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Bapak bingung kayaknya Pak ya? Alhamdulillah kalau bingung Pak. Kalau Bapak bilang ngerti, wah saya malah jadi saya bingung. Nanti lanjut lagi, Bapak Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Tambah puyeng beli obat bodrek Pak. Mereka bilangnya begitu, jadi akidah mereka adalah Yesus itu sebagai firman, ini mohon maaf ya, mereka tulisnya Allah. Jadi di kitab mereka itu ada kata Allah tulisannya. Saya bacanya Allah karena di kitab mereka nggak ada tasdidnya. Jadi saya bacanya Allah gitu ya. Nah, ini mohon maaf,
sebelumnya izin saya buka kitab teman sebelah boleh Pak di sini Pak. Di masjid ya. Izin dulu, nanti kalau nggak izin takut ada yang protes nanti. Ngapain belajar kitab orang di masjid lagi gitu kan. Nah, ini kitabnya orang Kristen ya. Di sini tulisannya Alkitab. Alkitab. Oh, ini tulisannya udah kehapus. Rata-rata kitab saya tulisan depannya udah pada kehapus. Keseringan dipegang. Ada yang masih jelas mana ya? Oh. Nah, ini aja udah mulai kehapus nih. Alkitab nih tulisannya ya. Saya sebagai apologet. Nah, apologet itu apa lagi? Apologet itu orang yang membela keyakinan. Nah, orang Kristen yang membela keyakinan mereka disebut apologet Kristen. Saya, Bang Zuma, ya, Bang Nandar di medsos juga, yang lain-lain teman-teman yang berdebat di online ataupun di offline, kita disebut apologet Muslim. Kita membela keyakinan Islam. Kita sebut apologet. Saya sebagai apologet menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan menyebut kitab ini sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak Pak? Betul ya? Zalikal kitabu roy bab. Nah itu makanya saya menghimbau kita jangan sebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja Bible gitu. Ya, pakai bahasa Inggris Pak, modern dikit gitu ya. Paling jauh Holy Bible gitulah ya. Nah, ada lagi nanti. Ini sama-sama nih, penerbitnya sama nih, LI juga nih. Mereka bikin kitab juga namanya begini. Apa nih tulisannya? Kitab suci Injil. Nah, tulisannya Injil. Kitab ini sengaja dicetak oleh mereka dengan menggunakan nama di sini apa? Isa Al-Masih. Tuh. Bisa kebaca nggak, Dad? Isa Al-Masih. Kebaca ya. Pakai Isa Al-Masih. Kalau yang di sini Yesus Kristus. Yang di sini Isa Al-Masih. Kalau di sini Yohanes Pembaptis. Di sini Nabi Yahya. Kalau di sini kalimatnya jika Tuhan menghendaki. Kalau di sini kalimatnya insya Allah. Ada Pak. Oh. Baru dengar kan Bapak kan? Tulisannya insya Allah Pak. Cuman kalau saya ngomong insya Allah kan kayaknya jelek banget ya. Silakan kalau mau baca, Dek, sini Dek, bacain Dek. Tapi bacanya jangan pakai bismillah ya. Apa tulisannya? Tuh. Tuh. Pakai mic. Oh, yang lain nggak dengar. Nah. Apa? Seharusnya kamu berkata, insya Allah, kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Nah, kalau yang di sini tulisnya begini. Nah, nih. Cari nih yang nomor 15. 13. 15. Nih 15 ya, coba. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Tuh. Terus? Menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi kalau di sini jika Tuhan menghendaki, yang di sini tulisannya insya Allah. Kalau di sini Yesus Kristus, di sini Isa Al-Masih. Nah, yang ini dibagi-bagikan ke rumah-rumah orang Islam, Pak. Tujuannya apa? Coba kira-kira. Nah, tuh sama ini Injil yang diterima Nabi Isa Al-Masih. Tuh Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi mengajak orang Islam untuk masuk agama mereka. Dengan membuat cara-cara seperti ini gitu. Saya kenal dengan seorang ibu-ibu ya. Dia dulu bekerja di lembaga yang menerbitkan ini. Namanya Lembaga Alkitab Indonesia ini kan. 10 tahun ibu ini kerja di Lembaga Alkitab ini. Ya. Alhamdulillah ibu ini sekarang sudah menjadi ustazah. Sudah punya yayasan namanya Yayasan Isa Ibnu Maryam. Masya Allah sekarang ibu ini dakwah kemana-mana. Dulu dia seorang boleh dikatakan yang terlibat untuk menerbitkan ini dan juga terlibat untuk menyebarkan ini.
ke daerah-daerah Islam yang kuat Islamnya. Jadi untuk memasukkan ini ke kota Padang, Pak, harus diselundupkan. Diselundupkan lewat darat gitu. Nah, kebetulan saya dulu sering mengerjakan proyek di kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Ini dulu diselundupkan lewat Lubuk Linggau, Pak. Lubuk Linggau, masuk Curug, nanti Bengkulu, naik lagi ke Ipoh, baru sampai Padang. Lewat darat. Ya. Jadi upaya mereka itu tidak main-main. Ya, selain untuk menjaga jemaat mereka, mereka juga punya misi untuk memurtadkan orang Islam. Nah, orang Islam kan paling besar di Indonesia ya. Seluruh dunia lagi. Jadi menjadi target yang empuk gitu untuk dimurtadkan. Nah, itu tadi yang pertama ya, kelompok Trinitarian. Jadi orang-orang Kristen yang percaya dengan Trinitas. Yang kedua, kelompok Unitarian. Unitarian ini orang-orang Kristen tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka bilang Yesus hanya ciptaan, makhluk. Ciptaan yang paling utama, lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan. Mereka tidak sembah. Yang ketiga, Kristen yang disebut kelompok Oneness. Ya. Oneness ini yang menganggap Bapa itu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa ya. Yesus di sini ceritanya kalau manggil Tuhannya sebutnya Bapa. Mengajarkan doanya doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Gedean mana sorga sama Bapa kalau gitu? Ya. Jadi kalau yang kelompok terakhir itu namanya Kristen Oneness. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Satu pribadi, bukan tiga pribadi seperti Trinitarian. Ketiga kelompok ini, tapi selain daripada yang Unitarian, yang Oneness dan yang Trinitarian, yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, itu sudah dibantah di dalam Al-Quran kita. Ya, Al-Quran kita sudah membantah. Ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Nah, tolong bacain. Bacain, mana tadi Qurannya? Nah, Al-Maidah ayat 72. Bacain, atau imamnya langsung, imam yang baca. Biar cepat. Nah, ini penting ya. Nanti saya akan juga memberikan beberapa ayat di dalam Quran yang mana ayat-ayat Quran tersebut sering dipakai oleh misionaris untuk melemahkan akidah kita. Sudah, silakan. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Nah, jadi orang Kristen yang Oneness ini mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72 apa tadi? Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya, dibantah. Kemudian orang Kristen yang Trinitarian, yang percaya dengan Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus ini tiga-tiganya satu Tuhan, dibantah oleh ayat 73-nya. Tolong dibacain, Tat. Ayat 73-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi dikatakan sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ya, yang Trinitas ini kan tadi tiga.
Sekarang Quran kasih bonus lagi. Oh, ini kan Kristen Trinitarian, Unitarian tidak dibahas ya. Tadi yang oneness ya, ada Trinitarian sama oneness yang sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah. Quran kasih bonus nih. Tolong baca juga Quran surat yang sama ayat 116. 116. Ini ayat sering dipakai oleh orang Kristen, ya, apologet Kristen, untuk menyerang Islam. Oh, coba ya kita dengar dulu ya nanti ya, Bapak Ibu perhatiin ya. 116 Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Nah, dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu ya sebagai sesembahan selain aku? Berarti ada Allah, ada Nabi Isa atau Yesus, ada Maria, betul? Ibunya Nabi Isa kan? Orang Kristen bertanya, ini Quran nggak paham Trinitas ya? Gitu maksudnya. Ya, kalau Trinitasnya Kristen kan Bapa, Yesus, Roh Kudus, nggak ada Marianya. Kok Quran bisa ngomongin Trinitas? Kok ada Allah, ada Nabi Isa, ada Maryam, ibunya Nabi Isa. Ini Quran yang nggak paham Trinitas atau bagaimana gitu? Ini sering dipakai ya sama orang-orang Kristen untuk bertanya kepada orang Islam. Berarti Quran kamu nggak paham Trinitas dong? Trinitas itu Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus. Ini kok Allah, Nabi Isa dan Maryam gitu. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Ini Quran nggak ngerti Trinitas ya gitu katanya. Gimana jawabnya? Kalau kita nggak belajar kristologi, kita nggak bisa jawab. Jawabannya gini, ternyata di abad keempat, abad 4 Masehi ya, itu ada Kristen, sekte Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama ajarannya Koliridianisme. Berarti Quran nggak salah. Berarti memang ada orang Kristen pada zaman itu yang menyembah Maria, ibunya Yesus, sebagai Tuhan. Koliridianisme malah timbulnya di Arab Saudi, pertengahan abad keempat. Ya. Kalau yang di tempat lain itu juga ada juga Kristen yang menyembah Maria, namanya kelompok Mariamite. Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Salah nggak Quran kalau begitu? Nggak salah. Ada Kristen yang begitu ternyata gitu. Ya. Cuman memang mungkin sekarang sudah tidak terlihat bentuk yang nyata gitu bahwa mereka menyembah Maria. Tetapi mungkin sekarang digantikan oleh kelompok lain yang kita kenal sebagai gerakan feminisme. Feminisme kan mengedepankan tentang gender wanita gitu kan. Mereka bilang nggak perlu laki-laki gitu. Mereka mau jadi superior gitu. Mungkin ya itu diwakili dengan kelompok itu. Tapi yang jelas Quran tidak salah. Quran sudah membantah bahwa ada orang-orang yang menganggap Nabi Isa alaihissalam dan ibunya juga sebagai Tuhan selain Allah SWT. Itu ya. Jadi 3 kelompok itu tadi ada di dalam sekian puluh ribu denominasi. Dari 60.000 itu ada 3 kelompok yang tadi disebutkan, yang Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Bahkan ya, ini saya baru dengar juga nih, belum lama nih. Ada kelompok Kristen yang denominasi baru
yang ngaku Tuhannya 3. Saya ngobrol sama orangnya. Jadi benar Tuhan Bapa 3, benar. Jadi Triteos Pak, iya benar Triteos. Theos itu Tuhan dalam bahasa Yunaninya. Gimana Pak, beneran Pak Tuhannya 3? Bener, sowat gitu loh. Ada orang yang begitu. Kalau yang Trinitarian itu mau dibilang apa, tetap mereka bilang Tuhan 1, Esa. Tapi dalam 3 pribadi. Ini ada kelompok Triteos namanya. Mengaku Tuhannya 3. Ya sudah. Terus kita bisa apa kalau mereka menyembah begitu? Kita harus tetap menghormati keyakinan orang lain. Ya, kita tetap harus toleransi. Kita tetap tidak boleh ganggu kalau mereka tidak menyalahi prosedur atau mereka tidak menyalahi hukum, kita nggak boleh ganggu. Ibadah mereka kita nggak boleh bubarin gitu, nggak boleh. Kecuali kalau mereka menyalahgunakan prosedur atau misalnya melanggar aturan, itu lain cerita. Ya. Jadi di Islam kita kenal lakum dinukum waliyadin, kita nggak boleh ganggu. Nah, dengan mengetahui ilmu kristologi seperti tadi, kita tinggal menjawab tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Islam dengan mudah. Mau contoh lagi nggak Pak? Tuduhan-tuduhan ke Quran. Ya. Karena misionaris itu kalau mereka lagi cari mangsa, ya, contoh di warung kopi misalnya. Ketika mereka duduk, mereka tahu nih ada orang Islam nih. Mereka tunggu Pak nanti Pak, ada suara azan nih. Kalau ada suara azan, muslimnya nggak sholat, diem aja, misionarisnya nggak mau deketin dia Pak. Tapi kalau muslimnya azan langsung buru-buru sholat, ditungguin nanti sama misionarisnya Pak, sampai keluar sholat gitu. Baru dideketin lagi. Jadi mereka cari orang Islam yang taat beribadah, yang taat sholat. Kalau yang orang Islam mabuk-mabukan di itu, nggak mau mereka deketin Pak. Buat apa gitu, ya? Jadi kalau bapak-bapak yang rajin kajian ilmu di masjid gini, bisa jadi bapak-bapak adik-adik yang diincar nanti sama misionaris nih. Ya. Nah, ketika mereka ketemu dengan orang Islam yang taat beribadah, biasanya mereka nanti keluarin ilmunya. Apa ayat-ayat yang dipakai? Ayat-ayat itu juga ayat-ayat Quran, Pak. Pertama-tama mereka pasti pakai ayat Quran. Nanti kalau sudah terpengaruh, baru mereka nanti timpa dengan ayat-ayat Bible. Nah, yang paling sering mereka pakai itu ayat Quran di surat Maryam. Ya, coba tolong dibacain Ustaz. Quran surat Maryam ayat ke-71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tuh. Jadi tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya atau mendatangi neraka. Itu sebuah ketetapan yang sudah apa? Sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Misionaris nanti akan ngomong kepada orang Islam, tuh, kamu Muslim udah pasti masuk neraka. Itu sudah ketentuan yang sudah pasti ditetapkan. Gimana? Gimana jawabnya kalau gitu? Tidak seorang pun dari kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Berarti masuk neraka kata mereka. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan. Ngapain jadi Muslim kalau gitu? Udah pasti masuk neraka. Gimana Tat jawabnya? Gimana Tat jawabnya? Ada yang bisa jawab? Di situ terjemahannya melewatinya. Ada yang terjemahan lain juga mendatanginya, Pak. Ya. Tapi mereka melintir dengan mengganti dengan menyebutkan masuk. Nah, kita jawabnya mudah. Ada beberapa poin yang kita bisa sanggah di situ, ya. Kalau tidak seorang pun dari kalian, itu artinya orang Muslim aja atau semua manusia? Hah? Semua manusia. Taunya dari mana, Pak? Bahasa. Tidak seorang pun dari kamu, ya. Kita kembali ke
Atau mundur sedikit Pak, ke ayat 67-nya. Tolong baca 67. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Nah, jadi ketika kita membaca satu ayat di dalam Quran, kita tidak boleh lepas dari konteks, Pak. Ketika yang ayat 67 sedang bicara tentang manusia, ayat 71-nya juga sedang berbicara tentang manusia. Bukan cuma khusus muslim gitu. Nah, ya. Satu. Yang kedua, kalau mendatang itu pasti masuk nggak? Pasti. Kalau Bapak datang ke kuburan, apa masuk kuburan? Nah, kalau Bapak datang ke penjara, apa Bapak masuk penjara? Enggak. Jadi artinya tuh jangan sampai meleset gitu ya. Kita harus tahu artinya mendatang itu apa. Artinya kalau kita baca tafsirnya, itu artinya diperlihatkan. Ya. Terus yang poin berikutnya, jawabannya tuh ada di ayat 72-nya. Tolong dibaca ayat 72-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu apa? Orang siapa? Muslim. Yang namanya Muslim itu orang yang bertakwa. Dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu orangnya apa? Kafir. Itu maksudnya tujuannya, Pak. Jawabannya tuh ada di dekat-dekat situ aja sebenarnya. Tidak lepas dari konteks gitu sebenarnya. Ya, jawabannya. Ada lagi, Pak. Mau lagi, Pak, contohnya? Ini sering sekali Pak dipakai sama misionaris ya. Minta tolong buka juga di Quran surat yang sama, Quran surat Maryam ayat ke-28. Tolong dibacain Pak. Kalau silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki ra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan pula seorang perempuan pezina. Di situ ada kalimat apa? Ya ukhta Harun, ya kan? Diterjemahkannya apa, Tat? Wahai saudara perempuan Harun. Nah, kalimat ya ukhta Harun itu untuk siapa? Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam disebut saudara perempuan Harun. Ini Harun siapa? Harun siapa, Tat? Nabi Harun alaihissalam, ya, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Jarak daripada Nabi Harun alaihissalam ke Maryam, jaraknya kira-kira 1300 tahun. Kok disebut saudara perempuan Harun? Ini Quran nggak tahu tuh gimana? Kan jaraknya 1300 tahun, kok disebut saudara perempuan? Salah nih Quran nih, gitu. Ini orang misionaris ngomongnya begitu. Gitu. Gimana jawabnya? Saudara perempuan Harun, gitu. Ya. Ada sebuah hadis, sahabat Nabi yang bernama Al-Mughairah, Pak. Diutus Nabi pergi ke tempat orang-orang Nasrani di Najran, Yaman, ya Pak ya. Di tempat itu sahabat Nabi ditanya sama orang-orang Nasrani, mengapa Qur'anmu mengatakan saudara perempuan Harun, padahal jarak Harun dan Maryam itu jauh sekali. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab. Ketika beliau pulang ke Madinah, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab bahwa kenapa kamu tidak menyampaikan kepada mereka bahwa Bani Israel mempunyai kebiasaan menyebut orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi artinya kalau begitu apa Pak? Berarti Maryam itu sebenarnya keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Harun alaihissalam tapi disebutnya dengan saudara perempuan, ukhta. Ya, ukhta itu artinya macam-macam, bisa ada 7 atau 8 arti pada dalam Quran. Salah satu artinya itu keturunan. Gitu. Jadi bukan Quran yang salah.
orang yang nuduh nggak tahu kaidah bahasa Arab gitu Pak. Nanti kalau saya yang ditanya begitu Pak, setelah saya jawab, saya akan kembalikan ke kitab mereka. Yesus di sini disebut anak Allah, anak Daud. Ya, anak Daud. Apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan, keturunan Daud maksudnya. Ya kan? Terus Yesus menyebut orang-orang ahli Farisi itu apa? Hai kamu keturunan ular beludak gitu. Apakah orang-orang Farisi itu anak ular semua? Kan bukan gitu loh. Ya, jadi maksudnya kalimat-kalimat seperti itu tergantung daripada bangsa apa yang menggunakan. Itu juga bisa menjadi idiom. Itu juga bisa menjadi ungkapan. Bisa juga kiasan. Belum tentu arti sesungguhnya gitu. Ya, kalau disebut saudara perempuan Harun, bukan berarti Nabi Harun alaihissalam punya adik perempuan bernama Maryam, bukan. Tapi kalau kita baca silsilah, Nabi Harun alaihissalam memang punya saudara perempuan. Namanya siapa Pak? Miriam, bukan Maryam. Ya, orang misionaris mengatakan menuduh ini Quran nggak tahu sejarah. Saudara perempuan Harun kan Miriam, bukan Maryam. Ini kenapa Maryam gitu? Nah, jadi itu adalah contoh ya ayat-ayat Quran yang sering dipakai oleh misionaris-misionaris untuk melemahkan dan mendangkalkan akidah kita umat Islam, gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya? Silakan. Terima kasih kepada Kodoni yang sudah membuka sedikit mata buat kita semua, bahwasanya jelas kelihatan di mana sisi kebenaran Al-Quran dan di mana kesalahan dari kitab sebelah sana. Dan itu juga yang menginspirasi Kodoni ini untuk ujian yang saya lihat di medsos. Beliau salah satunya adalah karena kita sebelumnya itu tidak selengkap dan tidak semurni dan tidak sebenar apa yang didapat dengan kitab Al-Quran sekarang. Kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 menit. Silakan Prof. Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar di medsos apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Buya Syakur tentang agama Mukminin Khadijah. Beliau mengklaim bahwa Khadijah itu beragama Nasrani. Saya coba melihat ada nggak yang bantah ini. Terus terang saya terganggu dengan. Bisa saya jelaskan pernyataan ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bicara dengan almarhum Buya Syakur Pak. Saya datang ke tempatnya. Saya kasih buku ini malah. Tapi saya salah sangka. Saya bicara dengan beliau 5 menit, saya tahu beliau ini ternyata Islam liberal, Pak. Nyesel saya kasih ini, udah saya kasih ini mahal-mahal. Islam liberal katanya. Ya, pernyataan beliau tentang istri daripada Rasulullah Siti Khadijah itu, kalau dia katakan Kristen, ya, saya justru pengen nanya Pak, Kristen denominasi apa gitu. Apakah Kristen Katolik, Kristen Ortodok, atau Kristen Protestan gitu ya. Ya kalau abad ke-6 belum ada Katolik, belum ada Ortodok Pak. Belum ada Protestan. Kok bisa? Memang Katolik, Ortodok adanya baru di abad 11, tahun 1054. Protestan adanya di abad 16. Nah kalau abad 7, Kristen apa kira-kira? Atau ya abad 7 lah. Kan Quran turun kira-kira tahun 610 Masehi ya. Abad 7 berarti. Kristen apa kira-kira? Nah, saya harus memberitahu Bapak ini gini. Kristen, dari awal mula timbul Kristen, itu juga banyak golongan Pak. Banyak kelompok, gak cuma satu. Ada Kristen Gnostik, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite, ada Kristen Pauline. Ini yang saya tahu nih Pak ya, cuma 5 nih. Mungkin yang Gnostik ini juga ada pecahan lagi, ada Kristen Basilidean dan sebagainya. Jadi begitu banyak kelompok Kristen yang akidahnya juga ada yang mirip, ada yang beda. Yang paling berbeda itu kelompok Kristen yang disebut dengan Kristen Pauline. Pauline ini adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran orang bernama Paulus Pak. Pernah dengar Paulus Pak ya? Bukan tukang kredit yang sebelah itu Pak, bukan.
Paulus ini adalah orang yang disebut menciptakan agama Kristen yang kita kenal dalam bentuk sekarang ini gitu, Pak. Tapi Kristen-Kristen yang lain seperti kayak Ebionite, ini adalah Kristen orang-orang Yahudi yang mereka tetap sunat, mereka tetap nggak makan babi, tapi mereka menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani, Pak, bukan sebagai Tuhan. Nazarin juga begitu, Kristen-Kristen yang berasal dari kota yang disebut Nazaret. Nanti ada lagi Arianisme juga gitu. Arianisme yang menganggap bahwa Yesus itu hanya ciptaan, bukan Tuhan gitu. Gnostik macam-macam juga. Di bawahnya ada kelompok yang saya kenal itu ada Kristen Basilidean, Pak, namanya. Kristen Basilidean ini yang Kristen yang tidak percaya yang disalib itu Yesus. Mereka mengatakan penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene, Pak. Ya. Di kitab mereka sendiri juga diceritakan yang memanggul kayu salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak itu pertama Yesus, terus digantikan oleh orang namanya Simon orang Kirene, orang kulit hitam. Mereka percaya yang disalib itu Simon, bukan Yesus. Kitabnya ada nggak? Ada. Cuman nggak masuk sini gitu. Ini kitabnya. Ya. Jadi kalau saya nyebut di dalam kitab mereka itu ada yang disebut dengan Injil, ya, orang Kristen nyebutnya Injil, saya nggak mau sebut sebagai Injil. Yang saya tahu Injil itu adalah wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam, Pak. Yang disebut dengan Injil itu oleh mereka, saya sebutnya gospel aja, Pak, gospel. Gospel yang masuk ke dalam kitabnya orang Kristen ini cuma 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ternyata di luar ini puluhan gospel masih ada, Pak. Nah ini gospel yang lain. Gospel yang lain di sini ada salah satunya gospel dari Kristen Basilidean. Halaman 157. Yang mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus. Jadi saya ngomong, ada dokumennya, Pak. 173. Kalau Bapak mau baca sendiri nanti boleh. Ini tulisannya begini. Di sini ditulisnya Yesus melihat penyaliban itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib Simon orang Kirene. Ada lagi nanti namanya Gospel of Philip. Ya ini hanya wawasan ya, Pak, ya, bukan untuk dipercaya ya. Ini hanya wawasan. Gospel of Philip menyatakan Yesus mengasihi Maria Magdalena. Pernah dengar, Pak, Maria Magdalena? Maria Magdalena melebihi murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Itu kan. Kalau orang Yahudi bukan mahram, nggak usah cium, pegang tangan aja nggak boleh. Cium bibir, berarti siapanya, Pak? Begitu. Yesus juga di sini disebut rabi. Orang Yahudi, orang yang disebut rabi sudah pasti menikah. Sangat jarang rabi nggak menikah, itu sangat jarang. Orang Yahudi disebut rabi pasti menikah. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, Khadijah itu Kristen apa? Kristen denominasi apa? Itu yang kita harus cari tahu, Pak. Kalau yang saya pernah pelajari, sepupu daripada istri Nabi yaitu Warokah, ya, Warokah bin Naufal, dia juga dikatakan kan sebagai Nasrani. Yang saya pernah baca, beliau adalah Nasrani dari denominasi Nestorian, Pak. Nah, ya, Nestorian. Tidak sama dengan Kristen yang kita lihat sekarang di sini, yang HKBP, yang GPIB, yang GBDI, beda sekali, Pak, beda jauh. Dan kalau dikatakan Warokah itu menulis Injil atau menyalin Injil, nah itu Injil yang mana? Apakah Injil yang ini? Apakah Injil yang ini? Ya, jadi kita tidak bisa menentukan, itu belum sampai ke situ gitu. Yang ditulis Injil oleh Warokah itu apa kita nggak tahu. Begitu juga ketika paman Nabi membawa Nabi ke mana waktu itu? Ke Syam, ketemu dengan pendeta Bukhairah, ya kan? Pendeta Bukhairah kan bertanya kepada siapa? Kepada Ali, ya. Kok Ali? Kepada Abu Thalib. Siapa itu gitu kan? Ya itu walaupun keponakan dibilang anak kan. Mau kemana kalian? Mau ke Syam. Pulang. Itu kan disuruh pulang kan?
Kenapa? Karena pendeta itu tahu anak itu mempunyai ciri-ciri yang disebutkan dalam kitabnya pendeta Bukhairi ini. Pertanyaan saya sebagai apologet kan saya penasaran. Kitab apa yang dibaca oleh pendeta Bukhairi ini? Saya tidak pernah menemukan, Pak. Ya. Walaupun saya pegang kitabnya orang Yahudi, ini namanya kitab Tanakh, Pak, nih, Pak, dalam bahasa Ibrani ini. Saya tidak menemukan tanda-tanda yang disebutkan pendeta Bukhairi di sini. Tidak ada. Nah, jadi apakah kitab yang disebutkan oleh pendeta Bukhairi itu sudah dihilangkan, sudah musnah, sudah disembunyikan atau bagaimana, kita nggak pernah tahu, Pak, ya, walau alam. Ya, jadi yang saya bisa jawab, Kristen apa? Ya, kemungkinan Kristen Nestorian. Silakan yang lain. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak, ya. Kami sampaikan juga nanti sembari ini kita kasih sesi tanya jawab. Kami juga mengedarkan kotak. Udah berjalan ya. Jadi kalau berjalan kan, kalau mesin saya lihat belum berjalan. Ya, kita lanjut. Silakan Pak Syarial, sudah pegang mic. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik acara sebelum ini. Ya. Saya ada bertanya, karena nggak berani tanya sama orang yang Kristen. Oh iya. Jadi Bapak seolah-olah nanya Kristen sekarang nih, Pak. Ordal. Mantan ordal. Silakan, Pak. Ada satu kata yang nggak diterima lah dari yang sudah masuk Islam. Kata itu adalah doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin. 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 Itu yang apa seperti perintah. Kita juga ada perintah, soalnya hukum Islam apa namanya? Hukum Islam. Ya, Ada ya. perintah juga. Ya, ya. Kemudian saya Nabi Musa, Ten Commandments, 10 Ya. kesatuan. Jadi doktrin itu apa sebenarnya? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu alhamdulillah. daerah, beda Kristen sama Protestan itu masih ragu karena ada orang KTP-nya Kristen, ada Protestan, apa bukan orang Kristen, dan Protestan itu Baik. apa namanya, bukan Katolik, Ya, Katolik yang beda sama Kristen. baik. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada dua, Pak. Ada dogma, ada doktrin. Kalau dogma itu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh gereja. Kalau doktrin itu ajaran-ajaran yang diajarkan dengan cara yang berulang-ulang gitu, Pak. Doktrin, ajaran. Dulu gini, Pak. Bapak ingat gak waktu bangsa Jerman ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mereka mendoktrin warga negaranya dengan ajaran-ajaran apa? Bahwa mereka adalah bangsa Arya, bangsa yang unggul, lebih unggul dari bangsa lain, gitu kan? Itu diajarkan dengan cara doktrin, didoktrin. Jadi seperti apa ya? Kalau orang, Pak, Bapak mendengar setiap hari, ya. Setiap hari itu kita dengar sampai masuk ke dalam bawah alam sadar kita. Jadi mau benar mau salah karena kita dengar tiap hari, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar gitu. Itu namanya didoktrin, Pak. Ya, ajaran yang dimasukkan dengan cara seperti apa ya? Ya, seperti itulah. Ya, itu Pak namanya gitu, doktrin. Kalau dogma itu adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh gereja, aturan-aturan. Kalau Bapak nanya tadi bedanya Kristen sama Protestan itu apa? Nah, gini. Katolik. Ya, makanya ini saya jelaskan, Pak. Jadi yang namanya Kristen boleh disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya Christianity ya, Pak ya. Atau bahasa Indonesianya kekristenan sebenarnya. Kekristenan itu di bawahnya macam-macam. Nanti ada tes mati nih. Tes. Oh ya. Oh, baterainya habis. Tes. Nah, sebenarnya agama itu namanya disebutnya kekristenan, Pak. Nah, di bawah kekristenan itu nanti ada Katolik, ada Ortodoks.
Di bawahnya Katolik nanti pecah menjadi Kristen Protestan. Semuanya ini Kristen. Nah, cuman bagian jadi dari Kristen itu ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan. Di bawahnya Protestan nanti macam-macam lagi Pak. Ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, segala macam. Di bawahnya Protestan lebih banyak lagi pecahannya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang penulisan agama di KTP Indonesia itu kurang tepat Pak. Nah, kurang tepat. Harusnya kalau yang memang disebut Katolik, oke, itu udah benar Katolik. Kalau mau dipisahkan, yang satu lagi harusnya Protestan Pak. Bukan Kristen. Karena Protestan dan Katolik ini sama-sama Kristen gitu Pak. Ya, Kristen itu ya Katolik, Protestan, Ortodok dan segala macam denominasinya. Jadi kalau mau dipisah harusnya Katolik dan Protestan. Kalau Katolik dan Kristen lucu, Katolik itu di bawah Kristen gitu sebenarnya, kekristenan. Nanti mungkin bisa tambah lagi Ortodoks gitu Pak. Karena kalau Katolik dan Protestan itu dianggap dua agama yang berbeda, Ortodoks juga bisa dianggap agama yang berbeda juga, gitu. Ya, itu masih agama Kristen itu, belum ganti ya? Akhirnya udah, alhamdulillah. Tapi saya saran segera ganti ya, segera ganti. Ini bukan kita mengharapkan kalau sampai ada apa-apa, susah itu nanti kalau kita mau urus secara Islam. Keluarga bisa mempertahankan itu, ya. Segera, karena saya sudah sama teman-teman, saya sudah berapa kali rebutan jenazah. Bukan nyumpain, bukan gitu ya. Kita sudah berapa kali rebutan jenazah ya. Orang yang sudah masuk Islam tapi belum ganti keterangan agama di KTP, ketika meninggal sudah masuk peti mati, kita mau rebut nggak bisa karena KTP-nya masih Kristen. Nah, ya. Itu kan buat kita kan kewajiban kita umat Islam untuk mengurus saudara kita yang muslim gitu. Ya. Segera. Sudah nikah belum itu? Oh, belum. Saya tanya lagi Pak. Ya, silakan. Oh ya, bukan Ustadz ya. Bukan Pak, bukan Ustaz. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Alhamdulillah saya hampir setiap ada di mass media di YouTube itu saya selalu ikuti Pak Dodi. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan saya Pak Ah, Ustadz. Bukan Ustadz, Pak. satu usul Pak Dodi ya. Ini kan Pak Dodi bagus sekali pendapatnya terkait dengan agama kawannya sebenarnya. Tapi saya belum lihat ada bukunya gitu Pak Dodi. Maunya ada bukunya yang bisa menjadi pegangan kita, katakanlah ada di masjid begitu ya, supaya kita jangan gampang dimurtadkan. Walaupun yang dimurtadkan itu tadi yang sejengkal dari Ustaz ketawa kan begitu. Maksud saya tolonglah nantinya dibuat buku gitu ya, biar bisa kita pelajarin begitu. Karena setiap saya dengar itu, mohon maaf 4-5 jam udah hilang lagi. Karena yang lain ini sekarang pendeta yang beritanya itu sering mengkritik masjid. Itu yang pertama. Satu lagi, saya kadang-kadang kalau sudah katakanlah misalnya ada seorang pendeta atau misionaris mendatangi kita ataupun katakan di YouTube itu dia ingin menceritakan saya nggak bisa terima. Apalagi misalnya sedang di kedai kopi saya datang dia begitu, dia cerita gitu bisa repot kan begitu. Pertanyaan saya, apa sifat saya atau kadang saya tidak bisa menerima sama sekali apa yang ingin disampaikannya kepada kita itu menyalahi atau sebenarnya seharusnya bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu Pak ya. Satu-satu Pak. Ini mic-nya mati lagi nih ya. Mohon maaf Pak, kalau saya kebanyakan pertanyaan saya jadi lupa nanti yang mau jawab yang mana gitu ya. Yang pertama mengenai buku Pak, alhamdulillah saya sudah bawa buku saya Pak. Alhamdulillah. Jadi buku yang saya tulis ini adalah buku yang isinya tentang kontradiksi yang ada di dalam kitab mereka. Nah, kalau Bapak istilahnya belum belajar kristologi, tapi baca buku saya, Bapak bicara sama pendeta, tunjukin aja tuh perbedaan-perbedaan itu. Pendeta aja udah kelimpungan Pak jawabnya. Karena kontradiksi yang ada di dalam buku saya itu yang sudah saya saring, yang sudah tidak ada, istilahnya tidak bisa direkonsiliasi gitu. Kita bawa Pak, nanti di depan Bapak bisa peroleh ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai bagaimana sikap kita ketika kita menerima serangan atau tuduhan atau apa, tapi kita tidak bisa menjawab Pak ya.
Ini mohon maaf ya, bukan saya apa-apa, tetapi di dalam Islam yang saya tahu, sebagai seorang muslim, kita tidak haram Pak bilang tidak tahu Pak. Tes. Hah? Oh iya, ini nggak boleh ya. Jadi setahu saya Pak, sebagai seorang muslim, kita tidak haram bilang tidak tahu. Kita tidak tidak apa-apa kalau kita bilang tidak tahu dan kita akan cari tahu gitu. Itu ya. Tetapi alangkah baiknya kita juga mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran mengenai debat, Pak. Di Quran disebutkan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti apa? Kita tidak boleh mencaci maki. Kita tidak boleh menghina agama mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan di dalam Quran, kita dilarang menghina sesembahan mereka. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang menjadi patokan kita, Pak. Jadi kalau Bapak tidak tahu, tidak masalah Bapak bilang, saya tidak tahu dan saya akan cari tahu. Tidak masalah. Nah, tinggal Bapak cari tahu gitu. Kalau Bapak sudah terbiasa mempelajari tentang kristologi, biasanya mudah, Pak. Ya, mudahnya begini. Kalau saya ini kan sudah istilahnya yang sudah mempelajari, saya sudah bikin ringkasan-ringkasan, saya sudah buatkan video. Itu Bapak bisa tinggal diputar ulang aja Pak, videonya tinggal diklik like, nanti Bapak cari di di YouTube, tinggal cari yang like video itu keluar sendiri sebenarnya poin-poinnya. Nah, saya juga kan alhamdulillah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Pak. Ketika ada ajaran baru, pertemuan pertama saya ke kampus, Pak. Perkenalan ya dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Pertemuan kedua dan seterusnya, mahasiswa saya suruh datang ke studio saya, Pak. Karena kalau setiap kali ngajar saya bawa kitab segini-gini banyak kan repot. Mereka saya suruh datang, saya buka kitab-kitab depan mereka, saya rekam, saya jadiin konten. Jadi kuliah umum gratis gitu, Pak. Bapak juga bisa belajar dari situ. Iya kan? Itu mudah, Pak. Jadi insya Allah kita semua dengan sedikit upaya ini tidak sulit, Pak. Ini sebenarnya tidak sulit. Ya, Pak ya. Silakan, Pak, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya senang mendengar ceramah Koko. Alhamdulillah minta izin Koko bahwa saya melihat peperangan dunia ini hanya ada dua, yaitu hak dan batil. Persoalan misionaris untuk mengkristenkan itu memang tugas dia. Sebaliknya kita juga agama Islam seperti itu. Cuman terkadang di antara dua peperangan hak dan batil ini dia berkamuflase. Dia masuk ke dalam bentuk-bentuk lain seperti nggak sanggup kalau misalnya tentang peperangan ideologi agama kayaknya tuh berat mereka masuk. Walaupun satu dua. Bahkan sekarang Amerika, Eropa terjajah dengan agama Islam, artinya mereka menjadi Islam, Inggris dan lain-lain. Tapi di negara mayoritas Islam juga terjajah dalam bidang kamuflase lain, seperti LGBT, perpacaran, ekonomi yang hancur porak-poranda. Mereka masuk dari sistem itu tidak terasa kita. Bahwa misionaris pemurtadan itu dalam bentuk-bentuk lain. Ya. Mereka memacari orang-orang kita dengan janji mau masuk Islam, padahal sudah dipakainya berkali-kali, nggak jadi masuk Islam. Bahkan sudah menjadi istri balik keluar. Kemudian juga ekonomi kita terjajah, tanah kita terjajah, budaya-budaya kita, termasuk narkoba, judi online dan segala macam. Dalam bentuk itulah peperangan antara hak dan batil tadi. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin maksud pertanyaan saya adalah bentuk juga adalah bentuk misionaris seperti itu yang tanpa kita sadari. Baik, alhamdulillah. Saya tambahin lagi nih, Pak. Saya tambahin lagi. Jadi kegiatan mereka di dalam upaya untuk menyebarkan agama mereka dan untuk mengajak orang lain masuk agama mereka, itu ada sebuah misi, Pak. Misinya namanya kontekstualisasi C1 sampai C6. Nah, ini kita juga harus tahu ya, kita juga harus waspada nih. Karena begini, yang namanya C1, Pak, itu mereka membangun gereja di sebuah daerah yang baru, tapi kebaktiannya masih menggunakan bahasa asal. Nah ya, misalnya dari Belanda, bangun gereja di sebuah daerah yang terpencil, kebaktiannya masih pakai bahasa Belanda, masih pakai bahasa asal. C2,
itu mereka sudah menggunakan bahasa lokal yang ada di daerah situ. C3, selain sudah menggunakan bahasa lokal, mereka sudah menerima budaya lokal. C4, mereka selain menggunakan bahasa lokal, menerima budaya lokal, sudah menerima tradisi dan budaya Islam setempat gitu Pak. C5, mereka sudah berpenampilan seperti muslim. Sudah berpenampilan seperti muslim, seperti Bapak baju misalnya pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah, sudah memelihara jenggot gitu. Tetapi mereka belum menyatakan benar-benar mereka sebagai orang Kristen, belum. Hanya berpenampilan seperti muslim gitu. Gerejanya juga gereja-gereja yang namanya nama-nama Islami Pak. Gereja Isa Al-Masih gitu. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah yang C6. C6 ini misi yang paling tinggi Pak. Ini udah mission impossible gitu istilahnya. Ya. Orang-orang mereka itu sampai benar-benar totalitas seperti orang muslim, beneran. Bahkan ada yang sampai naik haji. Beneran naik haji Pak. Belajar Islam, belajar Quran, bahkan ada yang hafiz Quran. Tetapi mereka tugasnya atau misinya adalah masuk ke dunia orang Islam. Jadi apa? Macam-macam. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru apa, atau guru Islam, atau guru Quran gitu. Di Indonesia pernah ada nggak Pak begitu Pak? Sampai sekarang? Dulu Nuhurgonya atau Abdul Ghafur. Sekarang masih ada nggak Pak? Masih ada Pak. Ya hati-hati Pak. Jadi kalau misalnya saya menyebutnya jadi nggak enak nih. Mungkin di sekolah tinggi Islam ada dosen, ya KTP-nya Islam, keluarganya Islam, sholat, tapi bisa jadi dia misionaris. Bisa jadi ya. Jadi kita tetap harus waspada, harus hati-hati. Kalau kita tetap melihat teman-teman kita, saudara penampilan Islam, terus segala macam, bahkan sampai KTP-nya Islam, tapi kalau dia terbukti menjadikan orang ini menjadi misionaris, nah udah itu C6 tuh Pak. Ya, kalau yang Bapak tadi sebutkan, pertempuran antara yang hak dan batil, ada LGBT, ada macam-macam lah. Itu boleh dikatakan begini Pak, bumi sekarang, dunia, itu sudah dibelah menjadi dua. Satu sisi Islam, satu sisi adalah kelompok-kelompok yang seperti tadi Bapak sebutkan. Kelompok-kelompok inilah yang memang sebenarnya tujuannya kan punya kepentingan. Entah itu kepentingan bisnis, entah ideologi dan sebagainya. Mereka ingin mengajak orang Islam atau menjadikan orang Islam sebagai pangsa pasar gitu Pak. Tapi karena orang Islam dari dalam keluarga intinya sendiri-sendiri, dari dalam keluarga inti itu sudah membawa akhlak Islam, sudah membawa Quran dan Sunnah, kan memang sulit Pak. Sulit ditembus kalau nggak pakai apa? Nggak pakai embel-embel yang Islami juga gitu. Makanya yang namanya Islam liberal Pak, itu juga jauh lebih berbahaya daripada kristenisasi. Karena Islam liberal ini yang juga bisa mendangkalkan akidah kita. Ya, jadi ya memang kita harus benar-benar berhati-hati karena Islam itu memang boleh dikatakan sebagai agama yang paling diincar gitu Pak. Sampai sekarang yang kita dengar Islamofobia kan Pak? Pernah dengar nggak Pak Kristenofobia? Belum ada. Kenapa Pak? Kenapa? Karena kita tidak membuat program atau propaganda seperti itu. Sedangkan kelompok mereka membuat propaganda untuk Islamofobia. Sengaja dibuat Pak. Dan itu biayanya nggak kecil. Sampai 2014 saja yang saya tahu biayanya sudah 1,5 miliar dolar Amerika. Untuk program Islamofobia. Dan di belakangnya puluhan kelompok-kelompok dari Kristen. Mau bantah? Ada datanya. Ya. Jadi itu Pak ya, jadi kita hanya bisa berdoa bahwa kita harus bisa menjaga anak-anak kita, generasi kita, supaya menjadi muslim-muslim yang tangguh gitu. Tangguh dalam arti menghadapi serangan dari luar maupun dari dalam. Ya Pak ya, silakan. Terakhir. Oh sudah ditanya, sudah diwakili gitu. Oh itu tuh Pak, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, walaupun Ustaz nggak mau dibilang Ustaz, kami menganggap setiap guru itu adalah Ustaz. Karena setiap ilmu yang kita dapat itu jadi guru kita lah, orang yang beri ilmu itu Ustaz. Jadi tadi pertanyaan udah banyak diwakili, saya rasa. Pertama yang misionaris yang Bapak katakan tadi,
saya mengikuti channel YouTube Bapak yang di studio itu. Ya. Ada itu kalau berita ada namanya A1, berita yang apa yang paling kuat. Tapi kalau misionaris ini kan ada C1 yang Bapak katakan tadi, C2, C3 sampai bahkan ada yang saya dapat katanya misionaris itu sampai jadi ulama, gitu ya Pak. Jadi menurut Ustaz, ada nggak ciri-ciri yang bisa kita lihat dari misionaris yang seperti itu? Itu yang pertama. Terus saya lihat dari ulasan dari netizen Ustaz, jangan-jangan Ustaz itu salah satu dari misionaris itu. Mungkin di sini jadi bisa ajang klarifikasi tabayun kita bersama Ustaz untuk menolong Ustaz ya kan. Yang kedua, C6 gitu ya. nah, ya. Yang kedua Ustaz, Ustaz kan sering berkecimpung dengan masalah nasionalis antara itu. Menurut analisa Ustaz, sudah berapa kesuksesan dari misionaris itu untuk mengkristenisasi kita ini Ustaz? Cukup sekian. Baik. Ada juga memang orang yang bilang, oh jangan-jangan Pondok ini C6 gitu ya. Kalau C6 saya nggak akan menyerang mereka dong. Buat apa saya menyerang kitab mereka gitu, ya. Walaupun saya tidak menyerang pribadinya, saya kan nggak boleh. Kita harus tidak boleh menyerang pribadi dan menghina sesembahan mereka. Tapi yang saya serang kan kitabnya, teksnya. Nah, saya bahkan sudah bikin buku segala macam. Ya, silakan kalau mereka mau cek latar belakang saya, cek yayasan saya, cek perusahaan saya, monggo-monggo saja. Saya mah terbuka aja. Baik, nah selanjutnya seberapa berhasilkah misionaris ya di Indonesia ya? Ketika Indonesia merdeka, berapa persen Pak penduduk Islam di Indonesia? Kira-kira 95% ya, di atas 90%. Ketika peristiwa G30 SPKI, setelah itu berapa persen Pak kira-kira? 90%, turun 5%. Ketika sudah mulai Orde Baru ya, bahkan sampai kira-kira 10-15 tahun yang lalu, Islam di Indonesia tinggal 86,7%. Ya. Kenapa kok bisa turun begitu? Nah, itu memang banyak karena juga program misionaris. Kalau bapak-bapak nanti pulang bisa buka di di Google Pak. Klik Joshua Project. Ya, Joshua Project. Nanti di situ bapak tinggal pilih negaranya. Klik Indonesia. Nah, bisa dilihat tuh kantong-kantong Kristen program mereka tuh sampai di mana. Bisa dilihat. Itu ada, Pak. Kalau dibandingkan dengan target mereka, ya dari pertama mereka memulai misinya, bahkan itu sudah dimulai puluhan tahun yang lalu. Saya ada bukunya, Fakta dan Data keluaran dari Dewan Dakwah. Itu targetnya memang cukup mengerikan. Mereka target ingin menjadikan Indonesia 50% Kristen. Target ya. Tapi kalau menurut saya dari data-data yang saya ada, tidak tercapai. Bahkan mungkin sepertinya jauh gitu. Karena saya juga mengikuti data dari Kementerian Agama Negara Republik Indonesia yang saya pegang kemarin dari 2019 sampai 2023. Saya pikir Islam turun terus gitu kan, 86,7% dulunya, mungkin sekarang sudah 85% atau 84% gitu. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata Islam malah naik di Indonesia. Dari 86,7% sekarang jadi 87,1%. Kristen yang Protestan dan Katolik, saya pikir naik, ternyata malah turun. Ada saya datanya. Ini saya rekap dari Kementerian Agama. Satu data ya. Angka persisnya kalau mau nanti saya bisa kasih. Ya ini hanya menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia Islam masih ada perlawanan begitulah. Ya. Jadi istilahnya masih bisa melawan program-program seperti itu. Tapi program itu di Indonesia tetap berjalan, ya. Yang saya pegang sampai 2023 dari 2019, Islam naik 0,21%, Protestan dan Katolik turun 0,13%.
Ya, walaupun jumlah penduduknya naik kira-kira 700 ribuan, Protestan dan Katolik, tapi persentasenya turun 0,13%. Nah, kalau mengenai begini, ini kemarin saya juga baru dapat laporan nih dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Banyak sekarang misionaris-misionaris yang datang ke sana bentuknya turis. Yang datang turis. Tapi turis-turis ini melakukan kristenisasi di sana banyak, ya dengan pola-pola yang sebelumnya mereka lakukan dengan sembako dan sebagainya. Mereka banyak melakukan pembaptisan orang-orang di sana. Ya. Itu juga perlu diwaspadai. Mereka masih melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ya, walaupun saya juga mendengar dari orang NTB sendiri, program-program seperti itu sudah mereka lakukan beberapa tahun yang lalu, tetapi setelah lewat sekian lama, orang-orang Islam yang dimurtadkan juga banyak yang kembali lagi. Gitu ya. Ya, tetapi bukan masalah murtad atau kembali laginya, tetapi program itu yang melanggar aturan pemerintah. Ya, jadi kalau ditanya seberapa berhasil, yang jelas target mereka tidak tercapai. Gitu aja. Dan alhamdulillahnya, kabar baiknya Islam malah mengalami kenaikan. Kalau di seluruh dunia, di negara lain gimana Islam? Wah, malah jauh lebih menggembirakan. Tingkat pertumbuhan Islam di seluruh dunia melebihi tingkat kelahiran manusia malah. Ya, diprediksi Islam itu nanti akan menjadi agama yang kalau dibandingkan dengan Kristen yang digabungkan semua, Ortodok, Protestan, Katolik, Anglikan dan semua digabungkan sampai 2050 nanti Islam bedanya paling cuma 1-2% kalau digabungkan semua ya. Sampai 2070 Islam akan melewati mereka semua. Tapi kalau dipisah satu-satu, Katolik sendiri, Protestan sendiri, Ortodok sendiri, Islam sudah menjadi agama yang paling besar di seluruh dunia sejak tahun 2000. 24 tahun yang lalu Islam sudah jadi agama yang terbesar di seluruh dunia. Kalau Kristennya dipisah-pisah, ya, mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Pak, silakan itu. Ya, terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ringkas dua saja. Yang pertama, ketika konsili yang lalu pemisahan antara monoteis dengan Tritunggal itu kan terjadi pada masa konsili di awal. Yang ini saya tanya, monoteis yang akhirnya kalah sekarang ini kemana perkembangannya? Ini harus kita pahami saja sekarang itu pasti ada. Kemudian yang kedua, kehadiran Kodani hari ini kan juga bagaimana membentengi kita dari para misionaris. Tentu kita harus ketahui gerakan yang di Sumatera Utara ini sejauh mana agar kita ketahui untuk pembentengan dalam hal ini. Karena kita juga turun di lapangan mulai dari Langkat, Karu, itu misi Hermina itu yang di bawah Menteri Perdiri itu juga gencar misi dengan membackup kegiatan perlengkapan, kemudian kedua bidang-bidang kesehatan mereka dari TD PDD juga bergerak dan lain-lain itu. Kemudian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok Kristen monoteis yang awal ya Pak ya, itu yang dikenal dengan sebutan kelompok ajaran Arianisme. Kelompok Arianisme ini yang bersaing dengan kelompok Trinitarianisme di dalam konsili Nisea dari mulai tahun 325. Tahun 325 konsili Nisea akhirnya kelompok Trinitarianisme yang menang. Jadi mereka menetapkan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa atau Tuhan. Makanya Yesus dianggap sebagai Tuhan. Tapi waktu itu belum ada Trinitas sebenarnya Pak. Masih Duinitas, kan baru Yesus. Roh Kudusnya belum Pak. Roh Kudusnya baru dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa baru di konsili Konstantinopel tahun 381 Pak. Nah kalau ditanya yang kelompok Kristen yang monoteis yang itu sekarang bentuknya apa gitu jawabannya? Kalau yang Arianisme ini dipercaya sudah punah Pak. Kelompok ini sudah punah karena
Karena setelah Konsili Nicea itu mereka dipersekusi, dikejar-kejar, dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Dianggap sudah punah. Tapi timbul yang namanya sekarang Kristen yang disebut dengan saksi Yehova, Pak. Ya. Saksi Yehova ini walaupun mungkin tidak berasal dari kelompok itu, tapi pola pemikirannya sama persis, hampir identik, Pak, hampir identik gitu lah. Sama persis gitu. Perbedaannya hanya tipis-tipis saja. Jadi yang dianggap dengan saksi Yehova itu yang timbul di abad ke-19 itu bisa dikatakan mewakili daripada yang Arianisme itu. Karena pola pemikirannya sama semua. Saksi Yehova juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Pak. Saksi Yehova itu justru orangnya lebih militan. Mereka nggak digaji, mereka rela mendatangi setiap rumah-rumah orang Islam. Itu yang paling sering, Pak. Door to door gitu, ya. Terus yang kedua tadi apa mengenai apa? Nah, kalau di Sumatera Utara nih malah saya belum dapat data lengkapnya, Pak. Justru saya mengharapkan data ini nanti dari teman-teman Gapai ini nanti nih. Nanti insya Allah hari Senin kita akan ke kantor MUI Pusat, Pak. Ya, mudah-mudahan kita juga ada lebih banyak data lagi. Tapi yang jelas, kalaupun kita tidak atau belum punya data kristenisasi, karena memang sebenarnya data itu juga disembunyikan, Pak. Orang Kristen keluar-keluar di Indonesia 2 juta orang masuk Kristen katanya, tapi nggak ada datanya juga, ya. Jadi kita nggak usah mudah percaya dengan propaganda itu. Yang penting kita tetap melakukan upaya membentengi akidah umat Islam di setiap daerah yang kita tahu gitu, Pak. Ya. Saya dari Jakarta juga tahun kemarin itu sempat kok ngirim Quran, Pak, ke Karo, ya, ke Karo. Alhamdulillah karena ngirim Quran pakai JNE, ongkos kirimnya dibebasin, Pak. Masya Allah, alhamdulillah ratusan Quran kita kirim ke Karo tahun lalu, ya. Kita bekerja sama dengan salah satu cabang kita yang ada di Pekanbaru. Nah, jadi ya saya dengar di sana itu banyak orang Nias yang masuk Islam, Pak. Tapi dai-dai atau ustadz-ustadz yang mengajari mereka itu minim sekali gitu. Nah, jadi itu yang tanggung jawab kita juga. Kalau ada komunitas orang Islam yang baru masuk Islam, itu harus kita backup dengan guru-guru Islamnya juga gitu. Kami di Jakarta melakukan, kalau di masjid ini mualaf belajar di sini ya, Pak, ya. Kalau orangnya ada waktu bagus, Pak. Tapi kalau kayak Jakarta kota besar gitu kan rata-rata orang sibuk, Pak, ya. Jadi kalau kami melakukannya begini. Kalau yang laki-laki sudah sunat belum? Belum. Kalau yang belum kita kirim juru sunat ke rumah, sunat di rumah, gratis. Ya, biar dia nggak bisa alasan gitu. Kita kirim juru sunat ke rumah. Untuk belajar Qur'annya, kita minta mereka sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Satu pertemuan 90 menit. Kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Kalau rumahnya orang tuanya menolak atau melarang, pinjam rumah teman atau kalau perlu di masjid gitu. Tapi kita yang kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, Pak. Dan mereka nggak perlu bayar apa-apa. Bahkan kalau mereka lancar, pinter, baca Quran, terusin. Kalau perlu sampai habis gitu. Dan kita juga punya rumah Quran juga. Saya ingat karena ini sedang di Medan, ada seorang pemuda, Pak, dari Medan, baru lulus SMA, terbang ke Jakarta ke tempat saya hanya untuk bersyahadat, tapi sudah bawa baju nggak bisa pulang, Pak. Gimana dong? Ya sudah, anak muda itu datang ke tempat saya hanya untuk bersyahadat, tapi dia sudah bawa baju karena sudah pasti kalau udah masuk Islam dia tahu nggak boleh pulang pasti diusir sama orang tuanya gitu. Jadi datang ke tempat saya sudah bawa ransel baju, Pak. Baru setahun lulus SMA lah. Akhirnya sudah kita masukkan ke dalam rumah Quran, ya. Alhamdulillah sekarang sudah 5 juz hafal Quran. Alhamdulillah, ya kan? Nah, kalau Bapak tadi nanya ya kita justru harus cari tahu, Pak, dari teman-teman Gapai ini, Gerakan Anti Penistaan Agama Islam. Siapa tahu nanti bisa mendapatkan data yang lebih lengkap lagi. Gitu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada host. Terima kasih kepada Murni yang telah memberikan pengalaman, wejangan, kemudian juga memberikan motivasi kepada kita. Semoga itu menjadi yang buat beliau. Kita doakan semoga beliau sehat selalu
Amin, amin. Dimudahkan urusannya dan tetap dalam lindungan oleh Allah SWT. Dan kepada kita juga dimudahkan urusan kita untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah SWT. Demikian saja tausiah kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.